Halo, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu topik yaitu pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelas SD 16 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Bella Auliana Azahra, Fathiatul Ilah, Lady Olivia Sihaloho, Rangga Ibrahim Yusuf, dan Sherla Martiza Sabrina. Akan ada 5 topik yang dibahas. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi secara umum, macam teori pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021, dan juga kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan pertambahan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, juga meningkatkan kemakmuran dalam jangka panjang. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat produk domestik bruto atau PDB. PDB ini adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini merupakan total dan pengeluaran total dalam lingkup nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. Nah, PDB itu mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara. Semakin tinggi PDB suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa kinerja ekonomi dari negara tersebut semakin baik. Secara umum, terdapat 4 teori dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, ada teori pertumbuhan klasik. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan menurun seiring bertambahnya populasi suatu negara dan sumber daya akan terbatas. Selanjutnya, ada teori pertumbuhan ekonomi kedua, yaitu neoklasik. Di dalam teori neoklasik ini diuraikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat stabil jika ada 3 kekuatan ekonomi yang ikut bermain, yaitu kerja, modal, dan teknologi. Yang ketiga, kita akan bahas teori pertumbuhan yang disebut dengan teori historis. Teori historis ini menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian dari tahap prasejarah hingga industri. Teori yang terakhir ini disebut dengan teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Kuznets mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai dengan 3 faktor, yaitu peningkatan persediaan barang secara terus-menerus, perkembangan teknologi, dan penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik pada Mei 2021 melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2021 masih terkontraksi secara negatif. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada 3 bulan pertama di tahun 2021 minus 0,74% year on year. Masih negatifnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tak lepas dari dampak negatif pandemi COVID-19. Untuk perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan pertama 2021 mencapai 3.969,1 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2021 mencapai 2.698,3 triliun. Dengan demikian, kontraksi PDB Indonesia genap terjadi selama 4 kuartal beruntun. Artinya Indonesia masih terjebak di jurang resesi ekonomi. Meski masih tumbuh negatif, pertumbuhan ekonomi ini telah menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan karena minusnya semakin mengecil. Selanjutnya ada tabel prediksi Bank Dunia akan pertumbuhan ekonomi dunia. Pada tahun 2020, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,8%. Perekonomian negara berkembang merupakan yang paling beresiko di tengah pandemi virus corona. Pasalnya, dari sistem kesehatan, negara berkembang terbilang lebih rentan dan kurang kuat jika dibandingkan dengan negara maju. Selanjutnya ada tabel data proyeksi PDB oleh IMF. Dari 50 negara, Indonesia berada pada peringkat 16 dengan tingkat pertumbuhan PDB sekitar 4,30%. Sejumlah pakar ekonomi berpendapat pembukaan aktivitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah menyiapkan 5 langkah agar perekonomian nasional kembali positif. Pertama, pemerintah melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah juga membentuk komite penanganan COVID-19 untuk memulihkan ekonomi nasional. Pemerintah juga memberikan bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bisa bergeliat kembali. Pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Pemerintah juga melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Berikut adalah source dari berita yang kami dapatkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.